Nisa ya? Nggak ada ya? Ya. Ibu Nisa masuk kita nggak ya? Kalau Ibu Nani sebagai PP kita ya. Ibu Nisa ya? Udah pas. Ibu Hairunisa belum masuk Iya, kayaknya Ibu ya. Nisa. Iya Bu, Ibu Nisa belum Bu. Baiklah, tapi kita tetap jalan saja ya, karena waktu kita juga jalan. Mungkin ada ibu-ibu yang membuka desain kanvanya, biar nanti kita isi sama-sama. Kemudian kita akan membahaskan tentang tadi ada 3 ya yang harus kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana konteks sosiolog ya kultur yang sejalan dengan pemikiran KHD, kemudian KHD itu kira-kira yang kontekstualnya sebagai nilai luhur kearifan lokal kita ya. Ini semuanya kita dari Tabalong ya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, pemikiran KHD apa yang kita sepakati untuk menebalkan misalnya laku peserta didik kita. Baik. Nanti ada yang share screen ya, Bu. Iya, Bu Lia. Silakan Ibu Lia, Kak. Berarti satu orangnya harus ada yang membuat kanvanya ya, Bu ya. Berarti kalau saya buat kanva, Ibu milih yang presentasikannya. Baik, Bu. Kita ini. Ya. Silakan. Berarti kita cari topiknya dulu, apa yang kita ambil. Budaya luhur di daerah kita. Tabalong. Tabalong. Krisna, kalau Upau gimana? Kira-kira apa ya? Yang kita mau ada di sekitar kita ini. Kita mau ambilnya dari apanya? Keagamaan, sama Upau kah? Upau apa Bu yang menarik? Oh, kira-kira apa Bu? Mungkin gotong royong kali ya. Royong, saling menghargai, toleransi, gitu. Ibu-ibu yang lain, kita ada lagi menambah. Ya, sepertinya di daerah Ibu Isna memang ini kaya sekali dengan kultur segala macam, apalagi di sana ya kan terdapat multi etnik ya Bu ya. Berarti bisa kita ambil tadi yang pertama gotong royong, kemudian yang kedua toleransi. Terus silakan Ibu yang lainnya, ini belum catat dulu ya Bu ya. Maaf Bu Isna nanya, untuk gotong royong kegiatannya berupa apa tuh? Misalnya. Ya, silakan Ibu Isna. Untuk kegiatan gotong royong, tadi kata Ibu Desi, kegiatannya apa ya misalnya di daerah Ibu? Oke. Gotong royong di tempat saya itu seperti misalnya kerjasama antar keluarga, misalnya ada acara-acara adat atau apa gitu kan, semua warga masyarakat itu bisa ikut ambil bagian melakukan atau melaksanakan membantu dalam acara-acara seperti kemarin itu kan ada festival Dayak kayak gitu kan diadakan di Upau. Jadi semua warga di situ ikut gitu berpartisipasi, mau itu maksudnya mau itu bukan Dayak dari Sunda, dari Batak atau apa kan macam di Upau tuh udah campur sekarang. Jadi mereka juga ikut kayak gitu berpartisipasi lah kayak gitu. Kalau yang masalah yang itu tadi yang toleransi itu kan ya dari bagian dari kerjasama juga saling menghargai seperti itu. Kalau kita kaitkan tadi ya Bu ya, misalnya gotong royong untuk di acara adat gitu, berarti misalnya peserta didik itu terjun langsungnya misalnya seperti apa ya Bu ya? Maksudnya ikut andil dalam hal misalnya ada kegiatan tari-tari atau apa gitu kan, anak-anak bisa dilibatkan juga biasanya.
ikut berperan serta partisipasi ya Bu ya, misalnya tari dalam acara adat gitu nggih. Ya. Kalau toleransi sudah jelas ya. Baik, kira-kira untuk dari Ibu Isna apa namanya? Kulturnya itu kita udah dapat ya. Mungkin ada dari tempatnya Ibu Erlina atau Ibu yang lain biar kita catat dulu nanti kita simpulkan. Kalau saya pendatang Bu, saya orang Kandangan. Di Kandangan. Iya. Tapi di ini ya, berarti sama aja kita di Tabalong ya. Ibu Erlia gimana? Apa ya? Iya. Ya, yang lain, ulun baca-baca, kurang tahu juga ya apa budaya di sini. Ulun ada baca di sini ada budaya Baampah. Pernah dengar kabar Tian? Baampah Belum Bu. Baampah. Bagaimana Ibu? Ini katanya sama kayak Ibu Bella tadi. Ibu Isna. Ibu Bella. Ibu rewang Isna. gitu ya? Yang itu gotong royong artinya Iya, yang rewang. Baampah itu tadi. Berarti sama aja. Berarti sama aja kita lah, masalahnya tentang gotong royong. Tapi gotong royong yang seperti apa yang kita ingin ajarkan kepada peserta didik. Iya. Itu bagus sih Isna tadi kan, karena kan berkaitan dengan adat ya, kebudayaannya. Iya. Terus Ibu Hairun Isna bagaimana? nah, orang Jaro nih. Ayo Bu, di Jaro apa Bu? Di Jaro, Ibu. Silakan Ibu. Mikrofon Ibu masih ini mati. Kayaknya jaringan deh Bu Nisa ini. Oh iya ya, dari tadi beliau ini. Karena putus-putus. Di saya tuh putus-putus, ada suara cuman putus-putus. Atau di chat aja boleh, Ibu tulis nanti ya. Chat. Jadi kita sepakat atau gimana nih gotong royong? Nggih. Mungkin dari ulun sendiri ya juga Bu ya mau menyumbangkan juga apa namanya untuk diskusi kita yang nomor 1 ini konteks sosiokultur gitu ya, yang menurut saya sejalan dengan pemikiran KHD itu adalah sama juga gotong royong, saling bekerja sama ya, misalnya di lingkungan sekolah kita saja kan ya. Kalau di sekolah ulun itu ada yang namanya tidak hanya kelas kan, ada piket taman, bahkan WC mereka sendiri pun itu mereka setiap harinya punya jadwal piket seperti itu ya, apa namanya, karena di sekolah ulun itu kan ada toilet khusus perempuan dan mereka tuh per kelas, kemudian ada juga toilet yang khusus laki-laki. Nah semua toilet itu kan ditujukan untuk kelas masing-masing. Nah di sana kita memberikan tanggung jawab seperti itu. Kemudian dari tugas juga, nah semuanya itu yang namanya piket tentunya harus dilakukan secara kerjasama ya, secara bersama-sama, atau istilahnya itu gotong royong. Jadi apa namanya, gotong royong itu ulun ambil juga ya poin yang mau kita angkat seperti itu. Tapi kalau kita hubungkan lagi juga dengan kultur yang ada, kalau di sini kan mungkin kultur saya di lingkungan sekolah kita itu adalah kebersihan kan ya. Tapi di sini mungkin lebih kepada kearifan lokal. Jadi punya Ibu Isna tadi bisa kita ini kita pakai mungkin yang lain juga ya sesuai kesepakatan. Jadi secara gotong royong kalau di sini ada adat istiadatnya ya, untuk kegiatan peran peserta didiknya itu adalah misalnya dari eskul tari ya Bu ya, nanti bisa diterjunkan untuk partisipasi misalnya acara adat seperti itu ya. Bagaimana yang lain Ibu, silakan berpendapat. Untuk poin nomor 1 bisa kita simpulkan, untuk bisa kita lanjut nanti ke poin nomor 2 diskusi kita. Bu Isna raisen tuh kayaknya.
Iya Kak. Iya silakan Ibu Isa. Ibu Ina Iya, angkat tangan tadi. terima kasih. Mungkin Mm-mm. untuk toleransi, kalau Ibu Miliana kan khusus Muslim ya Bu ya di Iya, iya, Bu. sekolahnya. Nggih, nggih. Kalau itu kan ada Kristen, ada Hindu, ada Islam kayak gitu. Jadi untuk toleransi ketika ulun kan guru TK nih. Kalau mau berdoa nih, kita kan punya cara masing-masing nih. Kalau Islam tangannya diangkat, kemudian Kristen tangannya dilipat, Hindu tangannya seperti apa gitu. Jadi di situ mereka toleransi, menghargai cara-cara beribadah teman-teman yang lain. Itu kalau untuk di peserta didiknya kayak gitu kita ajarkan untuk menghargai budaya-budaya masing-masing seperti itu. Iya, berarti kalau ulun simpulkan untuk kultur sosial ini apa namanya, selain gotong royong ada toleransi. Kalau toleransi misalnya di dalam kelas tadi dimulai dari apa namanya, saat berdoa ya Bu ya, gitu. Dengan apa namanya, keyakinan dan apa namanya, keyakinan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik. Mungkin ada ibu lain yang mau menambahkan? Ya Bu. Ya Bu, saya sependapat juga dengan Ina tadi. Silakan. Kalau masalah gotong royong itu memang sangat perlu sekali kita tanamkan kepada anak-anak, dan juga toleransi itu ya Bu. Soalnya di sekolah kami kan itu mayoritas muridnya kan macam-macam juga. Ada yang agama Islam, Kristen, ada juga yang Hindu juga, ada yang Buddha juga. Jadi kan macam-macam adat istiadatnya, ada yang suku-sukunya juga dari berbagai daerah juga kan yang ada di sekolah kami. Jadi bisa ditanamkan untuk toleransi juga itu. Ya, Nggih, berarti kita udah dapat dua poin ya, apa namanya, konteks sosiokultur yang sejalan apa namanya, menurut pemikiran KHD yang ada di sekolah kita, seperti itu, yaitu gotong royong dan toleransi. Bagaimana untuk poin nomor 1, Ibu? Apakah masih ada tambahan? Kata Bapak, sepakatin tuh. Berarti kita gotong royong dan toleransi ya? Iya Bu, sebenarnya banyak ya. Mungkin yang baca di Google kayak gitu kan yang bisa dikaitkan juga dengan daerah kita, mungkin kebersamaan kayak gitu. Kita bisa saling membantu, mengajarkan kepada peserta didik saling membantu, termasuk di kerjasama juga, gotong royong tadi ya. Ya. Baik Ibu, kita ini ada chat dari Bapak Edi, kata Bapak silakan sepakati apa yang mau diangkat. Nah berarti dari tadi kayaknya udah kita sepakati ya, yang pertama adalah gotong royong dan toleransi. Nah kemudian kesepakatan kita bisa ditulis di Canva langsung atau di PPT ya. Tadi Ibu Erlia ya, mungkin silakan Ibu Erlia bisa sambil apa namanya menyiapkan PPT kita ataupun Canva. Ya, tadi untuk poin nomor 1 yaitu gotong royong dan toleransi. Baik, kita langsung saja ke poin nomor 2 ya. Tadi poin nomor 2 itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat dikontekstualkan ya sebagai nilai luhur kearifan lokal budaya yang relevan, yang dapat menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu ya, sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, yaitu kalau kita tadi pilihnya adalah gotong royong dan gotong royong dan toleransi. Apakah mungkin apa namanya, adakah tambahan lagi? Ini ulun tampilkan ini ya. Share screen. Jadi apa itu terkait dengan kearifan lokal, Kak Bu?
Ya, jadi bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat kontekstualkan ya, disesuaikan dengan nilai luhur kearifan budaya atau daerah kita yang relevan seperti itu. Nah, sehingga dapat menjadi penguatan karakter murid ya sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Gimana kalau tadi Bu, tentang festival budaya tadi lah. Festival budaya sebagai sarana gotong royong dan toleransi. Gimana kalau itu? Iya. Jadi coba ulun catat tadinya, jadi festival budaya ya. Festival budaya Dayak ya Bu Isna ya? Iya. Iya Bu, betul. Jadi festival budaya Dayak misalnya ya, di dalamnya itu pasti terdapat gotong royong dan melahirkan rasa toleransi ya. Baik. Bagaimana mungkin apakah ada yang kita bahas untuk memahami konteks yang nomor 2 ini ya, yang mana kita mau mengangkat festival budaya ya, di dalamnya kita ingin pastinya ada gotong royong dan toleransi. Biasanya festival budaya itu apa saja yang ditampilkan? Iya, biasanya di sana itu kita memperkenalkan hasil-hasil karya warga Dayak yang saya tahu yang festival Dayak ya. Kemudian yang kayak tarian-tarian, kemudian budaya-budaya Dayak yang kayak naik manau, yang kayak gitu. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah mengikuti atau bahkan melihat. Kemarin di UPAW itu beberapa kali sudah diadakan acara-acara seperti itu. Ya, di antaranya memperkenalkan budaya-budaya Dayak, kalau khusus festival Dayak gitu. Ini kita konteksnya untuk peserta didik atau masyarakat keduanya atau bagaimana? Di sini ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ya peserta didik ya bermasyarakat juga, karena kan contohnya tadi kayak misalnya peserta didik ya ada partisipasi misalnya menyumbangkan tarian ya dalam ya sebagai bagian dari acara adat tersebut. Nah itu juga berarti peserta didik kita itu udah bermasyarakat juga ya Ibu ya. Gitu. Ini baik. Gimana kalau kita angkat judulnya gini, Festival Budaya Dayak sebagai wadah gotong royong dan ajang toleransi sesama. Sebagai apa Bu? Sebagai wadah gotong royong dan ajang toleransi sesama. Mungkin teman-teman yang lain Bu. Ada itu. Iya. Ada yang mau koreksi atau menambahkan? Saya tulis aja ya. Setuju Ibu bahwa festival budaya Dayak itu sebagai wadah gotong royong toleransi sesama. Ajangnya kayaknya harus diganti deh. Kayak kurang ini. Kurang bagus deh. Atau Bu, festival budaya menumbuhkan minat anak untuk bisa mencintai beragaman budayanya yang ada di daerahnya masing-masing. Ketik aja Bu, jadi kita bisa lebih enteng. Ibu ketik.
Jadi kita enak koreksinya. Lia yang sudah buka kaca. Belum mencet Pian. Baik, kalau dari Ibu Desi tadi ya, apa namanya, tema, apa sih istilahnya ini, judul ya Bu Desi ya, yang mau kita sepakati, Festival Budaya Dayak sebagai wadah gotong royong dan ajang toleransi sesama. Nah, itu sudah Ibu Desi kirim di ruang chat. Tadi Ibu Fitria Ulfa mungkin bisa juga ya, silakan mengirimkan judul Ibu tadi dituliskan biar ini tidak ada kekeliruan ya. Ibu Isna angkat tangan, silakan Ibu. Iya Bu, terima kasih terkait judul. Kalau kita mengambil judul Festival Dayak sepertinya sangat khusus Bu ya. Atau kita umum, yang umum maksudnya umum gimana ya? Kalau dari apa namanya, ini selain dari Tabalong, ini Tabalong semua ya? Tabalong semua Ibu. Oh iya. Kalau ulun tadi kan apa namanya, gotong royong kalau masih dalam ruang sempit ya, yaitu tadi adalah di sekolah ya Bu ya. Baik di kelas ataupun di sekolah yang kulturnya yaitu budaya bersih. Yang mana kan simpel aja, ulun rasa semua sekolah juga apa namanya ya, semua pasti kayak gitu, masalah jadwal piket, kebersihan segala macam. Hanya saja mungkin kalau di sekolah ulun itu kan ada tambahan sampai ke WC pun ya, karena bagian dari fasilitas itu mereka juga harus utamakan kebersihannya seperti itu. Jadi tidak hanya di lingkungan apa namanya kelasnya saja, tapi sampai ke luar lingkungan sekitar, sampai ke dalamnya. Jadi makanya tadi kalau dari sisi ulun untuk gotong royong, nah kalau selain gotong royong sebenarnya ulun ada memasukkan peduli. Artinya di sini kata peduli ya, sikap apa namanya ya, sikap peduli dalam artian dia peduli terhadap lingkungan. Artinya harus tumbuh rasa peduli dulu, tidak cuek dengan lingkungannya seperti itu, untuk ini tercapainya kultur budaya bersih. Itu sih yang kalau dari ulunnya. Kalau dari Ibu tadi kan plusnya Ibu Isna karena memang ada di daerah multi etnik ya Bu ya. Jadinya itu memang plus banget gitu yang tidak saya miliki malah di lingkungan sekolah saya gitu. Baik, mungkin ada Itu sedikit menambahkan ya, mendengar dari cerita teman sih, kenapa saya tadi pengen angkat masalah budaya, karena teman-teman yang dulu katanya waktu kerja kelompok itu mereka mengangkatnya tentang kebudayaan. Makanya tadi saya ingin sebetulnya bisa sih kita ngangkat mungkin ya tentang kegiatan di sekolah ya itu ya, kan kalau kayak punya Bumi tadi lebih kepada kegiatan di sekolah ya. Ini kan kita mau, kalau ini kan kenapa kita angkat dengan ini, karena kita ingin bersinggungan langsung dengan kulturnya sendiri, khususnya daerah Tabalong tadi kan, daerahnya Bu Isna ya. Iya. Gitu, Makanya mungkin Ibu Isna, walaupun tadi kata Ibu Isna apa namanya agak khusus ya, tapi menarik gitu ya. Iya Bu, sip.
Bu Lia, Pian bisa share screen mungkin, jadi teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan ya. Iya. Jadi mau ditambah apa, ditambah apa biar Saya masih bingung. Judulnya masih belum tertulis apa. iya benar. Ya. Itu bagus juga tuh festival di ini digabung aja, bagus juga tuh punya Bu Faria. Jadi gimana? Judulnya kita ambil kesimpulannya. Festival budaya sebagai ajang menumbuhkan sebagai teman. Boleh dikolaborasi tuh sebagai Kita ajang ditambah itu gotong lagi. royong, sebagai ajang gotong royong dan toleransi untuk menumbuhkan, gimana kalau kayak gitu? Sebagai Ya, ajang untuk gotong menumbuhkan royong rasa dan cinta. sebagai ajang gotong royong dan toleransi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, gimana? Kalau ditambah. Toleransi untuk menunjukkan rasa cinta, panjang juga ya judulnya. Ibu-ibu, Ulun mohon izin sebentar matikan videonya ya, karena mau menyerahkan barang sebentar. Siap. Judulnya ini ya. Festival budaya sebagai ajang gotong royong dan toleransi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap kebudayaan daerah. Oke. Berarti mulai budi luhur budaya itu berarti kita relevansi ke belajar Dewantara gotong royong lah. Ya. Ya. Ini kita jelaskan nggak sih tradisi festival budaya ini ya, ibu-ibu? Bapak izin bertanya, apakah perlu kami jabarkan secara singkat tentang festivalnya ini? Seperti kegiatannya seperti apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu perlukah dicantumkan nantinya? Pasti Bu. Kekuatan konteksnya berarti Dijelaskan dulu berarti ya. Ini yang nomor 100 masih judul Kak Bu Desi. Iya. Ini judul aja kali ya. Iya, berarti yang poin kedua lagi kita jabarkan. Iya, berarti kan yang dijabarkannya tentang festivalnya ya. Yang menggambarkan tentang gotong royongnya. Iya. Ini Bu Isna cerita sedikit.
Gotong royongnya misalnya bikin apanya atau apanya Ya, gitu. festivalnya itu gotong royongnya seperti apa? Sebentar Bu ya, sambil baca-baca juga. Atau sekolah Ibu pernahkah itu ikut di TK-nya ikut festival di daerah Ibu? Ada Ya, kalau untuk yang anak-anak peserta didiknya itu kami mengajarkan tari-tari Dayak yang seperti gintur itu ada kemarin kami akreditasi itu kan memang harus ditampilkan untuk daerah kita apa muatan lokalnya seperti itu. Jadi memang ada khusus anak-anak diajarkan untuk tarian Dayak itu. Jadi bisa juga ditampilkan di festival. Oh iya. Itu ada keterlibatan orang tua? Ada, pasti ada. Sambil mencatat. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di festival itu kan mempersiapkan acara-acara tersebut kan pastinya butuh kerjasama, butuh gotong royong. Misalkan membuat apa namanya makanan khas Dayak kayak gitu kan, dan membuat kerajinan-kerajinan Dayak seperti yang kayak bakul, bihung, apa namanya ini apa yang kayak acara naik manau itu kan butuh persiapan. Jadi di situ gotong royong juga termasuk kayak gitu. Butuh dukungan semua pihak ya Bu ya. Iya. Termasuk tadi untuk peserta didik kita, anak-anaknya, apalagi anak TK ya Bu ya, orang tua pasti harus selalu ini butuh dukungan dari orang tua, maksudnya kita sebagai guru. Pasti iya. Bu Lia, mungkin Pian bisa kan dulu menulis profnya dulu, festival budaya misalnya diselenggarakan sering itu setiap tahun pasti ada ya Bu ya? Tidak mesti sih setiap tahun. Gini, prolognya itu misalnya festival budaya merupakan suatu perayaan yang biasanya dilaksanakan, prolognya mungkin seperti itu aja Bu Lia. Intinya Pian menceritakan tentang itunya aja dulu, baru nanti poin ketiganya kita kisahkan tentang yang itunya tadi, gotong royongnya. Lawasnya. Yang bisa mengisahkan tuh misalnya di festival itu nanti ada stand-stand budaya, ada hiasan-hiasan yang dipakai misalnya, ada misalnya kegiatan-kegiatan tari. Ini Bu Desi langsung hari ini kita presentasikan nggak? Hari ini juga? Ya Kak Bu Desi. Iya, Bapak belum merespon tuh tadi saya tanya. Kita ini aja mungkin sekarang kan masih diberi ruang untuk diskusi aja tadi 3 topik tadi ya. Mungkin kapan Ibu Fahria? Untuk sarana dan prasarananya dalam festival itu bagaimana cara pengalokasian dana atau apa? Apakah itu perlu juga kita tanyakan nantinya di sepertinya kalau untuk anggaran kayaknya kita nggak usah ke sana kali ya, mungkin.
apa ya, karena nggak terlalu tahu juga sih. Yang pasti pemerintah kecamatan di situ, pemerintah daerah pasti ambil bagian untuk dana anggaran tersebut untuk sarana prasarana. Tapi mungkin menurut Ulun kita nggak usah sampai ke sana ya kali ya membahasnya, Bu Fahria. Kita ambil nilai-nilai lokalnya aja kah? ya Nilai-nilainya. mungkin gitu kan. Lagi pula kayaknya Bu Isna apa namanya ekspektasi Ulun kayak gitu ya. Yang namanya festival budaya masyarakat, kemudian itu adalah acara bersama. Menurut Ulun tentunya semua masyarakat itu dengan sukarela juga kayaknya ya untuk mensukseskan acara tersebut, walaupun mungkin kayak menyediakan bakul itu secara pribadi juga. Menurut Ulun masyarakat di sana dengan sukarela tanpa ada anggaran apapun, menurut Ulun kayaknya ini aja dengan senang hati kayak gitu ya. Nah, jadi di sana kayaknya kelihatan jiwa gotong royongnya gitu setiap masyarakat kayak gitu. Itu menurut ekspektasi Ulun kayak gitu. Jadi kan gotong royongnya itu di mana? Yaitu dimulai dari misalnya menyediakan alat dan bahan, entah itu secara pribadi dengan sukarela kayak gitu. Kemudian ya tadi tujuannya untuk mensukseskan acara tersebut kayak gitu. Jadi kalau bicara dana mungkin pasti ada, cuman bukan ranah kita seperti itu ya. Dalam hal-hal perlengkapan acara tersebut gitu. Tapi kalau dari segi saya yakin kayak gitulah dari masyarakat sendiri pun itu untuk kalau ada jiwa gotong royongnya pasti tadi entah itu secara pribadi kah menyiapkan bahan yang diperlukan, itu Ulun rasa ada sih gitu. Bagaimana Ibu? Kesadaran diri. Iya benar-benar istilahnya seperti itu deh, kesadaran diri, sukarelanya untuk mensukseskan acara festival tersebut misalnya. Jadi di sana kan gotong royongnya kayak gitu menurut Ulun. Ya, bagaimana Ibu Isna? Apakah benar kira-kira ekspektasi Ulun kayak gitu lah? Iya, menanggapi itu tadi punya Ibu Miliana, iya betul. Di karena ada gotong royong kan menyiapkan sarana prasarana itu bisa saja memanfaatkan hasil alam yang ada. Misalnya kita buat kayak kami bilang kan pondok-pondoknya untuk kita memamerkan hasil karya itu kan bisa bikin dari paring, bambu kayak gitu, atapnya dari atap rumbia yang memang orang Dayak bisa bikin kayak gitu. Mungkin dari Ibu Fahria tadi maksudnya sarana prasarananya tuh bagaimana gitu, kita dapat dari mana. Jadi kita dapat dari kerjasama gotong royong tadi kita cari, karena kan di daerah Upau itu termasuk hutan gitu, masih banyak hasil-hasil alam yang bisa digunakan untuk prasarana itu gitu. Ya baik, kira-kira sudah jelas ya itu. Atau kita gini aja Kak, kita lebih persempit lagi kata Bu Lia nih. Misalnya kita ambil dari segi tariknya aja, atau busananya aja, atau makanannya aja, gimana? Ya. Biar nggak terlalu ngambang nih. Ya, Bu, festivalnya. Iya, boleh Ibu, kita persempit lagi. Jadi pada festival tersebut jiwa gotong royongnya itu misalnya kita khususkan dari ini atau dari perlengkapan konsumsi atau makanan tadi, makanan apa saja yang ada di sana, kemudian bagaimana cara mereka menyediakan, seperti itu ya Bu ya. Nah, atau misalnya dari tarian tadi. Gitu. Kira-kira yang mana ya, Bu Isna? Yang mana Ibu-ibu? Tarian kah apa? Yang lebih luas kali tarian kali ya? Kayaknya lebih tarian banyak ya Bu Isna. Lebih bisa kita menjelaskan gitu. Kalau makanan kan masih ada yang khusus-khusus kayak gitu. Orang lain kita nggak terlalu tahu gitu. Karena otomatis berarti pasti Ibu.
festival makanan gitu ya? Tari. Tarian. Oh, tari. Tarian. Tari. Maaf. Kalau tarian itu biasanya ada propertinya kan Bu ya? Properti misalnya apa gitu yang harus dibawa. Ya janur biasanya Bu ya, kebanyakan janur ya. Kalau Dayak itu kan yang kayak Tuh, bandau kayak gitu kan, yang pedang-pedang itu aksesorisnya kan properti itu. aksesoris. Baju Dayak kan ada yang dari kulit kayu dibuat sendiri oleh orang-orang Dayak yang profesional, sudah bisa dijahit dari kulit kayu. Kemudian mereka bisa sambil ujar orang Banjar tuh mahambin bihung gitu nah, kayak lanjung tuh nah. Itu. Lanjung. Iya. Terus ada apa namanya hiasan di kepala yang burung juwe kami bilang tuh. Iya benar. Kalau permainan tradisionalnya Manau. Kalau permainan tradisional itu kalau khusus untuk Dayak itu nggak terlalu ya, umum itu permainannya. Palingan kalau lomba-lomba kan biasa ada lomba-lomba kayak gitu, umum aja sih di acara festival itu seperti mendayung perahu, kayaknya umum aja kayak gitu ya Bu ya, nggak ada yang khusus. Kalau acara adatnya yang kayak naik manau itu kan memang terkenalnya di Dayak, tarian gintur itu memang khusus mereka punya orang Dayak gitu. Yeah. Berarti kita sudah fokus tentang tarian. Berarti kita kaitkan festival tarian ini dengan konteks yang sesuai dengan relevansi Ki Hajar Dewantara itu tadi gotong royong lah Bu. Poin yang kedua. Berarti jangan membahas yang masalah yang lain juga kali. Toleransi Bu. Iya. Itu tunggu semua tuh nanti. Apalagi kalau misalnya dikerjakan anak di sekolah kan. Jadi kita sudah sepakat ya untuk poin yang kedua tersebut. Fokusnya adalah di tarian ya, pada festival budaya adat Dayak, yang mana itu untuk menumbuhkan gotong royong dan toleransi. Nah, kemudian apakah kita ini sudah peace nggak Bu ya kita ini poin yang kedua? Itu sebenarnya udah ke poin 3 sih kayaknya kita coba, karena kan di poin nomor 3 itu kita pemikiran kita dari tadi kan ini dari festival budaya ya, yang mana satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yaitu kita menyepakati ya untuk menebalkan tingkah laku peserta didik, bukan tingkah laku, maksudnya laku peserta didik itu di kelas ya, dalam konteks sosial budaya yang kita ambil dari gotong royong tadi pada ini festival budaya tadi ya, adalah gotong royong dan toleransi. Boleh itu Bu diketik di kolom itu biar saya tambahkan di Canva. Kasiannya Bu Nisa sinyalnya ya. Kalau saya dengar cerita dari temen ya yang angkatan 4, mereka pernah tuh ambil tentang budaya makan beralam itu loh, yang kayak orang Arab itu loh Bun. Iya. Nah, gimana itu Bu? Di Papua ya katanya di daerah. Jadi mereka angkat tentang itu kemarin katanya. Itu kalau temen angkatan 4 kemarin. Berarti ini kita angkat festival budaya Dayak ya. Di sini adalah tari-tariannya ya, partisipasinya dalam hal gotong royong dan toleransi.
Dapat berapa halaman Bu ini ya? Baru judul, baru halaman 2. Masih mencari Gambar ya? ya pengertian festival tarian Dayak itu seperti apa yang perlu Jadi itulah ada kata-katanya itu Heeh. yang Ibu berkaitan dengan Nisa, ini. mohon maaf Ibu Nisa, dari tadi kayaknya beliau kesulitan. Bisa lewat chat ya Bu ya, langsung aja misalnya Ibu Nisa ada pemikiran apa ini, silahkan. Ulun juga sampai tak terlihat jadinya. Mohon maaf ya Bu ya. Ya bisa lewat chat, jadi bisa saya tambahkan. Baik. Bu Lia, mungkin Pian bisa kayak menarik kayak gini aja, nggak usah terlalu spesifik banget yang harus tahu pengertiannya. Yang gini aja, rangkaian acara festival budaya Dayak biasanya diselenggarakan hampir setiap tahun misalnya itu. Nah, adapun rangkaian kegiatan festival ini biasanya diisi dengan kegiatan kebudayaan tari, festival makan, seperti itu aja. Saya nggak usah yang terlalu spesifik mungkin, biar nggak terlalu memberatkan kita juga. Itu yang nanti kan kita presentasi, kita bisa menjabarkannya. bisa lagi dijabarkan saya, biar tidak terlalu pusing. Iya. Nah, baru nanti nilai gotong royongnya itu bisa Pian jabarkan di kegiatan dalam persiapannya. Jadi yang kita ambil ini intisarinya aja Kak Bu. Dari gotong royong dan toleransi tadi. Ini Ibu, kita diskusi ada 3 poin tadi yang relevan dengan pemikiran KHD, nilai luhur apa gitu yang sesuai juga dengan kearifan lokal kita. Yaitu kita ngambilnya gotong royong kan Bu ya, sama toleransi.
Bagaimana Bu Lia? Lucu juga sih. Atau sambil Share Ibu screen. bisa share screen Kak, biar kita nanti berikan masukan juga apa yang harus ditulis. Bisa kan dikirim di chat sih. Maksud Ibu yang Ibu edit kan di mana? Ibu di Canva Kak tadi? Iya, ulun share screen. Dapat kasih latihan gambarnya Bu Lia? Oh, ulun kada bisa nih mau share screen. Nggak Harus bisa Kak ya? harus Harus admin. Iya. Harus disimpan dulu sih biasanya ya. Atau kita bikin grup aja Bu, grup WA, jadi ulun kirim di WA gitu gambar. Grup PP kita itu aja yang ada Udah gunanya, apa kan sudah ada di grup situ ya. Yang kelas 10. Kelas kita aja Bu. Iya, Ntar nanti kelihatan arah. Kelihatan yang lain. Iya, kelompok kita aja. Nggak bisa ya Bu Yasar ya? Harus admin kah? Harus Oh, admin. ya udah. Atau minta sama adminnya lah. Untuk bisa share screen. Adminnya siapa? Nggak Ibu. ngerti. Siapa ya? Jadi lihat dulu dong di sini serta. Oh, hostnya Bapak. Bapak. Diam juga tuh Bu Min. Iya kah? Meeting saja sih. Kayak Bentar. kayaknya pengen bisa dancer deh. Nggak bisa juga. Bisa ya? Mati Bu. Iya, nggak bisa. Atau kirim foto aja Bu Lia. Kirim di Foto grup, ulun kirim kemana? di grup kita yang 10 kelas tuh. Grup apa lah? Tapi ada anggota lain kan Bu? Atau ulun ini bikin ke Ya, langsung bikin aja Bu. Itu kita ulun aja bikin ke kayaknya. grup kita. Ulun lah apa di grup Ini itu kayak ya kita deh. grup Pak Edi ya. Ya cuma kita aja, itu cuma 7 anggota. Nah, ulun tes gitu ya. Oh iya, benar. Enggih. Yang mana? Kita bikin grup Yang lagi. PGP 10 yang sama PGP. Ibu Nadi. PGP kelas Ya. 10. Udah lengkap kita. Kelas 10. Oh iya ya, ada. Baru lihat. Kebanyakan Yang grup kirim tuh. lah. Enggih. Sudah dibuatkan orang grupnya. Ibu kemarin bikin Bunani tuh. Keluar wisata budaya Albani. Oh, panen ya itu ya Bu Nisa ya. Buatan konteks sosial kultural di daerah yang transformatif yang ada. Sebuah tarian gaya seperti Ancol Betawi. Iya. Nah, Sip tuh kok. halaman Sip kok. Ki udah bagus kok. Sip, Festival tari daya. bagus banget. Udah mantep kok. Mantap jar Ibu Desi. Bu Nisa tuh bilang mantap.
udah langsung ada, ini sudah poin 3 ya, udah dimasukin ya, Mhm. ya kan? Sudah poin 3 kan? Udah itu, sip kok. Yang mana dari festival itu udah langsung menebalkan apa namanya ya, laku dari sikap Iya. gotong royong. Makasih Bu Lia. Iya. Sama. Ini berarti ulun buatkan itunya ya, per depannya Kelompok kita. Ini sampai jam berapa Bu? Yakin ulun, soalnya beberapa tahun beliau ini memegang sebagai operator untuk PK. Sekarang udah pindah ke SD. Ibu Nisa mau bersuara, Jar. Ibu Nisa. Besok cari dataran tinggi, Bu. Ibu sudah ngatur ini Kak Bu? Sudah ngatur ini enggak di mikrofonnya? Sudah katanya, Bu. Kan ada tuh apa namanya di view di atas. Itu tuh kalau nonaktif jadi nggak bisa. Iya ya. Padahal udah aktif tuh mikrofon Ibu. Kalau saya dengar sih di saya tadi cuma ada suara cuma putus-putus. Biasanya jaringan sih kalau kayak gitu. Nani cek itu Windows Ibu katanya. Aplikasi. Kita hari ini sampai jam berapa ya? Ulun baru baca apa namanya dari Ibu Nisa di Jaro itu ada wisata budaya Aruh Banih ya. Nah, Tadi kita ngomongin padi itu. Aruh Banih. Aruh Banih. Bagus. Bertani nih kita ini gotong royongnya. Sayangnya Ibu Nisa nggak bisa bersuara. Iya. Padahal bagus juga tuh. Iya, apa namanya budaya Aruh Banih ya. Aruh Banih. Kayak apa itu Aruh Banih? Anu Kapanen Raya Kabu ya. Cukup anggukan dan gelengkan. Semangat Ibu Nisa, semangat. Bercanda ya, bercanda. Biar nggak tegang. Ibu Isna, tari Dayaknya itu tuh apa ya kira-kira namanya ya? Gintur, Bu. Gintur. Gintur. Itu sama nggak Bu yang sama tari penyambutan itu biasanya Bu? Beda ya?
Iya, benar. Yang kayak kalau misalnya bupati datang nih, ada ke acaranya festival nih, jadi disambut dengan tari-tarian Dayak Gintur itu tadi. Kemudian kalau ada acara-acara pengantinan yang orang Dayak nih, yang pengantin nih, misalnya datang gitu ya. sama orang Jawa misalnya. Nah, kemudian di mereka yang orang Dayak nih ada acara kayak gitu. Kalau di Kalteng malah banyak lagi apa namanya tarian-tarian mereka juga. Kalau yang di dayak-dayak di Upau itu kan itu yang selalu ada gitu di penyambutan acara-acara. Bu, nanya lagi Bu, ini maaf ya, bukan ibarat kata kita menyinggung ke masalah agama. Kalau misalnya nih kan sekarang kan banyak juga tuh orang Dayak yang tiba-tiba kawin dengan orang Banjar misalnya yang agamanya berbeda ya. Terus biasanya si ceweknya ngikut ke agama suaminya misalnya nih memeluk Islam. Itu untuk kegiatan adatnya apakah masih diselenggarakan juga? Oke, yang pernah ulun lihat dan ulun tahu ya, biasanya kan kalau untuk Muslim dengan Kristen ini jauh berbeda ya Bu ya. Yang saya lihat, yang banyak saya lihat itu memang kalau ceweknya nih ikut sama suami yang Muslim, biasanya adat itu ada yang diselenggarakan dan ada yang tidak gitu. Tapi tidak semeriah yang satu suku kayak gitu. Misalnya dia menikahnya di tempat yang laki-laki nih misalnya, jadi bisa saja beberapa bulan kemudian mereka mengadakan acara di tempatnya perempuan, cuman hanya bentuk resepsi saja, menampilkan adat-adat Dayak saja gitu yang pada umumnya. Artinya tetap ada ya Bu ya. Nah, karena jika sudah hampir itu Bapak Edi ada apa namanya? Jika sudah hampir selesai Bapak Ibu silakan kembali ke room utama. Oh, kita tinggalkan ini berarti ya. Kita udah ini ya masuk penutup. Baik, kita coba ruang. Ini berarti kita udah selesai ya Bu ya? Iya. Kita keluar kah dari sini? Ya keluar Bu, kita masuk di Tadi ulun lihat kesimpulannya udah mantap kok kelompok kita, maksudnya apa yang mau kita sampaikan nanti ya. Berarti ke ruang utama. Apa ini kita tutup? ya tutup aja Bu. Ibu Ketua. Ulun sudah ke ruang utama Bu. Oke, berarti ini kita lihat aja. Ini keluar aja ya. Oke, dah. Sebenarnya bisa double kok.